para pemangku manasik, ikhwan akhwat yang sedang menuju hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Mangkobah yang dibacakan bagaimana perjalanan si Abdul Qadir mengajarkan kita untuk mempunyai adab dan ilmu yang harus bersumber dengan keyakinan dan juga kejujuran. Maka di sini pentinglah untuk kita mencari ilmu. Maka dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Minhajul Abidin, agar manusia menuju iman sejati dan merintis jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, beliau menerangkan tahapan-tahapan ilmu. Maka beliau berpesan dalam kitabnya, wahai orang yang ingin selamat, hendaklah kalian beribadah. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Dan yang pertama-tama kita harus mencari ilmu. Karena ilmu adalah pangkal dari segala ibadah. Kenapa ilmu pangkal dari segala ibadah? Karena tanpa ilmu, latuk balu marhubatan. Tertolak amal-amalnya. Karena tidak tahu rangkaian bagaimana mereka melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka beribadah pun kita harus tahu bagaimana siapa yang kita sembah. Siapa yang kita akan ikuti. Itulah ilmu. Maka ilmu dan ibadah itu bagaikan mutiara. Lantaran ilmu dan ibadah menyebabkan adanya apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Dan kamu pegang. Seperti kitab-kitab para pengarang, para musodif, para pengajar dan yang mengajarkan. Fatwa dan yang memberi fatwa. Dan renungan dari para pemikir. Yang senantiasa mereka muhasabah diri. Lantaran ilmu dan ibadah, kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah untuk para rasul yang diutus. Para ilmu dan ibadah pula langit dan bumi diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 perkala langit dan seperti itu pula bumi diciptakan dengan 7 lapis. Maka Allah perintahkan berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dengan menyimak dari ayat tersebut, cukup kiranya menjadi dalil bahwa ilmu itu mulia. Lebih-lebih ilmu tauhid, bagaimana kita cara mengenal dan menyembah Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maka cukup dari 2 ayat ini menjadi dalil betapa mulianya ilmu dan ibadah, kewajiban senantiasa menjalankan ibadah. Betapa besar arti ilmu dan ibadah. Keduanya adalah tujuan penciptaan dunia dan akhirat.
Maka wajiblah bagi kita hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadah. Talqin adalah suatu ilmu untuk kita semua. Agar kita dapat menjalankan ibadah yang sudah tertuang dalam kitab Uqudul Jum. Maka ilmu yang kita katakan di sini bagaimana kita mengenal siapa yang diberikan transfer ilmu dari Allah, yaitu Syekh Mursyid. Maka di dalam kami dikatakan, kamilah tempat orang bertanya tentang Toriko, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Mahat Suryalaya, Singgarasa, PPK. Maka di situ jelas bahwasannya siapa untuk bertanya kita tentang ilmu, tentang ibadah adalah Syekh Mursyid. Maka seseorang setelah mendapatkan ilmu tersebut, mereka mempunyai adab yang tinggi. Tapi kebalikannya, ketika ilmu sudah amat tinggi dan kedudukan sudah mulia di dalam umat Islam, dan mereka juga mengajarkan, menebarkan ilmu, tiap bulan, tiap tahun lahir semua namanya doktor, profesor, dan juga guru-guru besar. Maka ini menjadikan kita bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berpesan untuk kita semua, para salik, para pencari ilmu, cari pencari Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunyah, di dalam juz kedua, halaman 165-166 menyatakan, wajib bagi murid terus-menerus berada di bawah bimbingan Syekh Mursyid atau guru mursyidnya dan mengikuti bimbingannya dan meyakininya sebagai wasilah dan wasitah perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai thariqah, jalan, dan menjadi sebab dapat mengantarkannya sampai bertemu dengan Allah. Ibarat seseorang yang berkeinginan bertemu dengan raja, dia sendiri tidak mengenal raja tersebut, maka sudah tentu dia akan menghadapi hijab. Apa itu hijab? Rintangan, cobaan, dan semua ujian, menemui tembok penghalang. Maka hendaklah seseorang masuk untuk bertemu dengan raja melalui pintu, melalui pintu, dan jangan sekali-kali memanjat tembok dari belakang. Cara ini tidak akan membawanya bertemu dengan raja. Maksudnya yaitu syekh atau guru mursyid adalah jalan menuju kepada Allah dan penunjuk untuk bertemu dengannya. Karena itu seseorang harus memiliki guru mursyid. Maka peranan ilmu itu luar biasa. Bagaimana seorang guru mursyid yang telah dilimpahkan ilmu-ilmu Allah dan menjadi pintu-pintu para pesalik, pintu-pintu para murid untuk bisa mengejar ilmu tersebut yang tujuannya bisa bermakrifat kepada Allah dan tujuannya bisa bersama dengan Allah. Namun demikian, seseorang yang telah bertemu dengan Syekh Mursyid atau guru mursyidnya mesti waspada terhadap jebakan-jebakan dari setan yang menggelincirkan niat suci tersebut. Jangankan kita di dalam tarekat, di dalam syariat saja, mereka yang berpikir saja, setannya banyak. Setannya itu lebih besar. Tapi apalagi tarekat yang tujuannya sudah membuat sistem yang lebih terpusat, sistem yang lebih canggih, agar mereka bisa bertemu dengan Allah. Kalau mereka hanya melaksanakan ibadah secara syariat saja, kita melaksanakan ibadah secara syariat, secara secara tauhid dan secara makrifat. Itu yang harus kita lihat. Bahwa setan-setan pengganggu yang diberikan oleh guru kita itu lebih besar.
di dalam orang-orang bertasawuf, bertorikoh, dalam pencari-pencari ilmu di dalam tarik. Bahkan dalam kitab Al-Fatu Rabbani wal Faid Ar-Rahmani halaman 43-44, Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallahu Sirah menyatakan sebagai berikut. Murid adalah orang-orang yang menginginkan duniawiyah. Ini kategori murid. Jumlahnya banyak yang menginginkan duniawiyah. Maka murid itu kan dibagi tiga seperti yang disampaikan. Tapi dalam kitab ini dijelaskan, murid adalah orang-orang yang menginginkan dunia jumlahnya banyak. Orang-orang yang menginginkan akhirat jumlahnya sedikit. Dan orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar menginginkan sangat sedikit, yang jumlahnya minim sekali, sedikit sekali. Maka di sini klasifikasi dalam Thariqah, klasifikasi murid saja sudah terlihat bagaimana keinginan si murid itu menjadi ahli dunia, ingin hanya dunia saja walaupun tidak lupa kepada Allah. Tapi ini paling banyak dari sekian murid. Semua Thariqah apapun tujuannya apa? Agar dunianya sukses, agar dunianya mendapat kemuliaan, agar di dunianya itu mendapatkan pengakuan daripada orang. Itu banyak, luar biasa. Tapi orang-orang yang akhirat itu sedikit, yang tujuannya mereka belajar ilmu, mereka belajar pada Syekh Mursyidnya untuk diusulkan kepada Allah, itu sedikit. Apalagi yang diinginkan hanya Allah saja. Seperti tujuan kita. Memang secara namanya tujuan kita sudah letterlek itu luar biasa. Ilahi al-kabir wa atini ma'aka. Apa ada? Itu letterlek suatu namanya niat yang benar. Kan inamal a'malu biniyat. Amal itu bagaimana pada niat kita. Kalau niat itu ditekankan dengan benar, maka akan menjadi kenyataan yang pasti. Yang penting niat kita dikala kita berzikir saja, ilahi anta. Rendahkan diri kita, kita sedang namanya menuju Allah. Hancurkan diri kita dikala kita ingin namanya beringat pada Allah. Dan tiada apa-apa yang namanya diingat kepada kita kecuali Allah. Itu tujuan kita, ilahi anta maksud. Yang endingnya nanti kita bisa berkumpul menjadi ahlul bait Nabi. Seperti yang kita baca bersama-sama. Di dalam setiap kita membaca tawasul menjadi ahlul bait Nabi. Ahlul bait yang senantiasa bisa bersama dengan orang-orang yang soleh, para pesalik, para pecinta kesucian. Maka Syekh Abdul Qadir di dalam kitab ini dalam halaman 46 juga memberikan nasihat kepada para salik, para pencari ilmu. Orang yang sedang menempuh jalan Allah untuk bersabar dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan onak, dengan duri. Maka disampaikan oleh beliau, janganlah kamu lari dari cobaan. Karena cobaan dan kesabaran merupakan fondasi dari segala sesuatu kebaikan. Fondasi risalah, fondasi wilayah, fondasi ma'rifah, dan fondasi mahabbah. Jika tidak punya sikap sabar ketika tertimpa bencana, maka sama artinya dengan tidak ada fondasi. Sebuah bangunan tidak akan kokoh tanpa ada fondasi. Maka fondasi seseorang salik adalah bagaimana mereka itu mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan cobaan dari Allah, mereka melakukan dengan kesabaran. Kesabarannya itu dia jalani, dia lewati, tetapi mencari solusi Allah berikan kepada manusia itu sebetulnya ada problem solver. Bagaimana bisa mengetahui masalah yang ada dalam dirinya, dia bisa mengetahui bagaimana mencari jalan keluarnya. Itulah manusia. Walaupun secara bahasanya manusia akan bisa mengenal Allah bila mengenal diri.
Maka piranti-piranti yang ada dalam diri kita, jadikan suatu sistem yang membuat itu apa yang harus dikuatkan dahulu, apa yang harus diringankan dahulu, apa yang namanya harus didahulukan atau dibelakangkan dahulu dalam latifah-latifah di dalam diri kita. Coba kadang-kadang coba kita muhasabah diri. Bagaimana kita lihat apa yang keluar dari mulut kita? Apakah yang keluar dari nama latifatul khofi, latifatul qalbi, atau latifah-latifah yang lainnya? Kalau kita rasakan apapun pancaran daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, itu akan terlihat terpancar daripada cahaya-cahaya yang ada dalam tujuh latifah dalam diri. Maka ini para pencari ilmu bukan hanya mereka mencari ilmu untuk namanya lahiriah, tapi ilmu batinnya yang membawa mereka semua mempunyai adab, mempunyai ilmu yang tujuannya mereka bisa bermakrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka semua menjadi pesalik-pesalik yang tangguh, menjadi pemain-pemain yang tangguh, menjadi peserta-peserta yang tangguh, menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah. Maka untuk itu semua para pesalik harus ada dalam niat awal. Maka di halaman 75 dalam kitab Fathur Rabbani ini Tuan Syekh mengatakan, waihaka, waihaka. Jika diterjemahkan dengan bahasa sehari-hari, bagaimanakah kamu ini? Bagaimana diri kamu? Bagaimana keinginan kamu? Sebuah ungkapan untuk teguran keras. Ia dapat diindonesiakan dengan celaka, dengan celaka, bahaya, celaka kamu. Kamu duduk melaksanakan ibadah, sedangkan hatimu ada di rumah orang-orang lain. Engkau mencari ilmu, tapi tujuannya untuk kepentingan dirimu, bukan kepentingan untuk kepada Allah. Engkau sedang berjalan, tapi tujuannya bukan mencari ridha Allah, tapi mencari sesuatu yang diinginkan oleh badan. Maka dikala hati kita menunggu hadir datang kepadamu dan membawa pemberian hadiah untukmu, kamu kadang-kadang membuang dengan sia-sia. Maka guru kita menanamkan, kalau kita sholat, bacaan Fatihah kita lakukan, kesananya kita cukup zikir kopi saja. Supaya apa? Jangan sampai hati-hati kita bergentayangan di dalam tempatnya, di hadapannya. Tapi kita masih berselingkuh di hadapannya. Maka guru kita mengajarkan, bila setelah baca takbiratul ihram Fatihah, kita zikir khafi saja, mau rukuknya, mau sujudnya, mau apapun, kecuali dalam hal pas tahiyat kita melakukannya dengan salam, itu semuanya dilakukan, kita zikir khafi saja sebagai makmum. Apalagi kita sholat bersama dengan guru kita, cukup kita takbiratul ihram, baca Fatihah, kesananya kita zikir khafi saja. Ruku zikir khafi, itidal zikir khafi, sujud zikir khafi, dan semuanya dilakukan zikir khafi. Supaya apa? Jangan sampai hatimu ada di rumah orang-orang lain. Jangan sampai hatimu berkeliaran kemana-mana. Supaya tujuannya para pencari ilmu itu betul-betul setelah mendapatkannya, mereka menjadi adabnya, mereka tahu tujuan pasti. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Allah berikan kepada kita hati-hati yang lembut, hati-hati yang ikhlas, hati-hati yang senantiasa menerima kebaikan, dan kita bisa menjalankan adab dan akhlak kita sesuai apa yang Allah berikan kepada kita semua untuk menjadi pesalib-pesalib tangguh, menjadi murid-murid yang didambakan oleh orang-orang yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah. Berkah semuanya segalanya selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.